Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi ada'is syara'i. Asyhadu an la ilaha illallahul badi'us sami'. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhus shani'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'. Pemirsa JEK TV dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bulan Ramadan. Dia datang dengan sinar dan cahayanya. Mudah-mudahan kedatangannya pula membawa iman dan rasa aman, serta membawa Islam dan juga keselamatan, sehingga kedatangannya memberikan kita kesehatan batiniyah maupun zahiriyah, sehingga kita dapat menjalankan amaliyah di bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, baik di siang harinya ataupun di malam harinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ciri daripada seorang muslim sekaligus mukmin yang baik adalah dia yang patuh dan tunduk akan ajaran-ajaran agama Islam. Selain dirinya memiliki keimanan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim dan mukmin yang baik adalah dia yang tidak mengenyampingkan daripada memberikan kebermanfaatan kepada orang selainnya. Ma'asyiral hadirin, seorang muslim yang baik pula, dia akan memberikan keseluruhan hidupnya dan memasrahkan kehidupannya, apapun yang dia terima saat ini ataupun yang kemarin, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ciri mutlak bagi seorang muslim sekaligus mukmin yang baik. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menuliskan di dalam kitab itu seakan-akan mengajak kita untuk sama-sama berandai-andai. Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan al-aslus tsani, asal atau pokok yang kedua. Manakul, kata Imam Ghazali, sesuatu atau apa-apa yang kami sampaikan, apa-apa yang kami katakan. Lau anna rajulan qala lak, kalau ada seorang laki-laki datang kepadamu kemudian dia mengatakan kepadamu, ana akumu jami'a umurik, aku akan menanggung, aku akan mengurus semua urusanmu. Urusanmu, keluargamu, istrimu, dan anakmu. Ada seorang laki-laki yang datang kepadanya untuk mengatakan itu. Kemudian, wa tadbiru jami'a ma yahtaju ilaik. Dan dia akan mengurus dan menanggung apapun yang dia butuhkan. Bin masalihika, daripada sesuatu perkara yang itu terkait dengan kemaslahatan seorang ini. Yang kemudian Imam Ghazali di sini mengajak kita berandai-andai bahwasanya ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada kita menawarkan penawaran-penawaran yang telah disebutkan tadi, sedangkan kita wastaghil, dan sibukkanlah dirimu bisya'nika, dengan semua urusan pribadimu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sedangkan diri kita tahu orang yang mengatakan ini bukan orang sembarangan. Wa huwa idnaka a'lamu ahlu zamani. Kita tahu bahwasanya orang yang mengatakan ini merupakan orang yang paling alim saat itu. Orang yang paling berpengaruh saat itu. Kita sebut saja mungkin seorang raja atau mungkin presiden. Selain dia seorang yang sangat alim, wa akamhum, dia paling bijak. Wa aqwahum, dia paling kuat. Wa arhamuhum, dia orang yang paling berbelas kasih. Wa atqahum, dia paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asdaquhum, dia orang yang paling jujur. Dan yang terakhir, wa aufahum, dia paling menepati janji. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan penawaran seperti ini? Tentu bagi kita yang memiliki akal yang sempurna, kita pasti akan menerimanya. Dan kita akan memasrahkan segala urusan kita, keluarga kita, kepada orang ini. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan di dalam kitabnya disebutkan, faman laka idzan,
Maka kalau dengan datangnya seorang laki-laki ini saja, maka kemudian Imam Ghazali melanjutkan, "Faman laka idzan." Maka kalau kita saja mampu memasrahkan diri kita kepada seseorang dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, falimadza, maka kenapa la tufawwiduka jami'al umur ilallah ta'ala. Lalu kenapa selama ini kita tidak mampu memasrahkan diri kita, keluarga kita, urusan duniawi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang notabene-nya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari segala sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Allah Maha segala-galanya. Lalu apalagi yang kita ragukan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kita sudah dijanjikan kebahagiaan apabila kita mampu bertakwa dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan yang mulia ini kita mampu memasrahkan urusan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan keluarga kita yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 1000 dinar tadi. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang bertawakal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.